faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarut takum tusyah son halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salam muwahi alaika rabbini bi'idnillahi wanzur ilai ya sayyidi binadrati musilatil lil hadratil aliyatil al-Fatihah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am ya syahibal isra'i wal mi'raji ya syahibal maqami ya dattaraji anta rasulu wa nabiyyun ummi anta rahimu wa habibul mun'imi ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'u antal musyaffa'u syafi'u isfa' lana indal karimi abadan wa rabbina ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binafra musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Nuwun sewu kepangkuan Hadratul Mukarram Syekhina wa Murabbina beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'allif salawat wahidiyah qaddasallahu sirra wa radiyallahu anhu yang senantiasa kami darai, kami hormati dan senantiasa kita muliakan. Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, penerus perjuangan mu'allif wahidiyah Sohibul Miladiyah yang senantiasa kami darai, kami hormati dan senantiasa kita muliakan. Yang kami hormati pengamal wahidiyah yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati pembina Yayasan Lentera Utama beserta seluruh pengurus.
yang kami hormati, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz wal asatidzah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, para remaja yang kami sayangi, serta kanak-kanak yang kami cintai. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, perkenankan kami ikut di belakang hadirin hadirat sekalian untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat menghadiri acara hari wafatnya Mu'allif Sholawat Wahidiyah malam Selasa Wage pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga apa yang telah kita terima pada malam hari ini nantinya mudawamah, istiqomah min hadi sa'ah al-mubarakah hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga tetap terlimpah ruahkan ke pangkuan baginda agung sahibus syafa'ah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau dengan ucapan Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah allimni wa rabbini wa sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi musholatu wassalam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya. Marilah kita haturkan kepangkuan beliau para kekasih Allah, wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, khususan wausu hadzal zaman radhiyallahu an wa awanihi wa sa'iri awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karomatihim wa amatana bi amdadihim kama yahliku bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga beliau-beliau yang kami sebutkan di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ghausu hadzal zaman, senantiasa berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, nadrah serta jangkungan doa restu yang istimewa kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat, maslahah, barokah yang sebanyak-banyaknya, khususnya di bidang kesadaran. Fafirru ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kami sebagai pembawa acara mohon doa restunya agar dalam pelaksanaan tugas yang mulia ini kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga muqaddimah sholawat wahidiyah, yang keempat kalimat thayyibah tahlil, yang kelima kuliah wahidiyah, serta yang keenam penutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah acara kita buka bersama-sama dengan pembacaan surat Al-Fatihah 1 kali sebagai doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara yang kita laksanakan dari awal hingga akhir nanti senantiasa lancar, tiada halangan suatu apapun. Mari Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh
Ibu Solihah. Kepada Ibu Solihah, waktu dan tempat kami persilahkan. Depan. Di dekat aja kan. Kalau ke Banten sana mantul. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am ya sahibal isra'i wal mi'raj ya sahibal maqami ya dad-daraji antal musyafa'u syafi'u swa'lana indal karimi abadaw wa rabbina ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda
أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن غوث هذا الزمان النضرح والبركة والكرامة والأفوى منكم والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil karim. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita lanjutkan acara ketiga, Muqaddimah Sholawat Wahidiyah, yang dalam hal ini akan diimami oleh Ibu Solihah. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am ya sahibal isra'i wal mi'raj ya sahibal maqami ya daraji anta rasulun wa nabiyyun ummi anta rahimun wa habibul mun'imi ya ayyuhas syafi'u ya musyafa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'u ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binafra muwasilati lil hadaratil aliyah amma ba'd. Hadirin hadirat, mari sebelum melakukan doa permohonan ini, kita tata adab lahir batin kita. Kita jiwai lillah billah, li rasul bi rasul, lilwas billah. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya amin ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati Allahumma kama anta
صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم بحقه أن تركنا في الجنة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتهرك ولا نسكت وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما كتب يومك وعصرك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه وأسلامها وأدركني وقد ظلمت وتغرب وليس لي يا سيدي سواك وإن رد كنت سخصدك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق يدي الأنا وأسلامها وأدركني وقد ظلمت أبدا وليس لي يا سيدي وإن ترد كنت سخصنا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنا وأسلامها وأدرك وقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك وإن رد كنت سخصنا عليك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلتي للحضرة العليا يا أيها الغاث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلتي للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العليا يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت كلتي في بلدي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت كلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت كلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله يا سيدي
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدنا قرب وألف بيننا يا ربنا الفاتحة. وبالله التوفيق والهداية ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن الغوث هذا الزمن رضي الله عنه النضر والبركة والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Atas nama hadirin hadirat disampaikan ribuan terima kasih kepada Ibu Solika dengan Ibu Solika. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita lanjutkan acara yang keempat, pembacaan kalimat thayyibah tahlil yang akan diimami oleh Ibu Nur Aini. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am ya sahibal isra'i wal i'miraji ya sahibal maqami ya dhad daraji anta rasulun wa nabiyyun ummi anta rahimun wa habibul mun'imi ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'u antal musyaffa'u syafi'u usfa' lana indal karimi abada wa rabbina ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع من عمل بهذه الصلوات الواحدية ومن عان عليها إلى يوم القيامة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحق أن ترقنا في لجة البحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام مغفرتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين نويت تقربا إلى الله وفرجا من جميع المعاصي
أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. وبالله التوفيق والهداية ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن غوث هذا الزمن الندرة والبركة والكرامة والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atas nama hadirin hadirat disampaikan ribuan terima kasih kepada Ibu Nur Aini. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita memasuki acara yang kelima, kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdus Salam. Kepada Ustadz Abdus Salam, waktu dan tempat kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirasyad bi khairi khalqika safi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman saati ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadara usilatilil hadratil aliyah amma ba'du. Yang saya kepangkuan sehina umurabbina beliau membagai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirah radhiyallahu an, senantiasa kita ikuti, kita hormati dan kita muliakan pangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Miladiyah, penerus perjuangan beliau Muallif Salawat Wahidiyah yang senantiasa kita ikuti, kita hormati dan kita muliakan. Ketua Yayasan Lentera Utama Ustadz Amir dan pengurus Yayasan Lentera Utama, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anak yang saya cintai. Untuk panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan kepada beliau kekasih-kasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan pada beliau Ghathiyat as-Saman radhiyallahu an, kami makmum pada beliau terdahulu. Kemudian dengan segala kerendahan hati kami doa restunya, semoga apa yang kami sampaikan diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam bermanfaat, barokah dan peningkatan di segala bidang, terutama di bidang kesadaran kita, perjuangan kita. Fafirru ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam aslahu arhahu adrikni faqad dalam du'abadahu arafini alaysa li ya sayyidi siwaka wa in tarda kuntu sahsan halika sayyidi ya Rasulullah sayyidi ya Rasulullah sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadra usilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhallah ya sayyidi ya ayyuhallah ya sayyidi ya ayyuhallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kemampuan untuk hadir dalam acara haul beliau Muallif Salawat Wahidiyah. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, manfaat, barokah dan peningkatan di segala bidang. Kedua, ketika kita membicarakan orang-orang soleh, bicarakan tentang beliau Rasulullah, para nabi, para kekasih-kasih Allah, itu mendatangkan rahmat, mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan malaikat-malaikat Allah, sehingga tempat di mana kita membicarakan
para kekasih-kekasih Allah itu, Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan ketenangan di saat kondisi kita pada saat ini. Lihat kondisi alam yang seperti ini sehingga dibutuhkan rahmat Allah. Orang sakit di mana-mana sekarang itu. Saudara-saudara kita yang sakit hampir tiap hari saya ditelepon oleh teman, hampir banyak orang sakit. Yang kedua, kondisi alam. Tadi itu hujannya luar biasa itu. Di sekolah seperti banjir. Saya puluhan tahun di Surabaya, baru tadi sore banjirnya luar biasa itu. Sepeda motor macet. Dan ada berapa kiriman teman-teman itu di Wiyung, di Lakar Santri, itu hujan-hujan es sudah mulai besar-besar seperti itu. Ini bertanda alam di mana kita sangat butuh rahmat Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, saudara-saudara kita semua seperti itu. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik, berapa hal yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana pendidikan beliau Ma'alif Shalawat Wahidiyah. Pada pertemuan yang lalu kita juga berbicara bagaimana Ma'alif Shalawat Wahidiyah itu membina rumah tangga, kemudian menyiapkan generasi-generasi sebagai kader-kader pejuang. Maka pada kesempatan malam ini kita akan membahas bagaimana kontribusi Ma'alif Shalawat Wahidiyah terhadap bangsa dan negara. Ini jarang dibicarakan. Bagaimana kontribusi Ma'alif Shalawat Wahidiyah terhadap bangsa dan negara ini. Kita tahu bahwa Ma'alif Shalawat Wahidiyah itu prihatin melihat keadaan bangsa dan negara pada saat itu. Keprihatinan ini Bapak dan Ibu itu penting. Sebab segala sesuatu itu akan luar biasa, akan murni kalau dimulai dari keprihatinan. Rasulullah itu ketika melihat bangsanya, ketika melihat bangsa Arab pada saat itu muncul keprihatinannya. Mengapa ya bangsa Arab kok seperti ini? Satu sama lain, kadang-kadang hal-hal yang sepele jadi perang. Anak perempuan ketika dilahirkan dikubur hidup-hidup, menyembah sesuatu yang menurut pemikiran itu dijadikan Tuhan, kadang-kadang berupa kue, kadang-kadang berupa patung. Keprihatinan itu muncul ketika beliau itu belum nikah, sudah muncul keprihatinan seperti itu. Makanya beliau adalah tidak pernah menyembah berhala. Bahkan ketika beliau nikah dengan Khadijah, keprihatinan itu juga bertambah karena Khadijah juga prihatin dengan kondisi pada saat itu. Kenapa? Sehingga kemudian puncaknya ketika beliau berusia 37 tahun, 38 tahun, itu beliau memfokuskan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas keprihatinan beliau melihat umat dan masyarakat di Mekah pada saat itu. Sehingga kita tahu pada usia 40 tahun
beliau Rasulullah 2/3 dari usia beliau itu oleh Allah diutus menjadi nabi. Begitu juga dengan beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Mu'allif sholawat wahidiyah itu prihatin ketika melihat bangsa dan negara ini merdeka. Bukan merdekanya prihatin itu. Setelah menjalani kemerdekaan beberapa tahun, itu memunculkan keprihatinan yang luar biasa. Perjalanan panjang bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya itu tidak mudah. Dan ada campur tangan Tuhan. Makanya di dalam undang-undang itu disampaikan atas berkat rahmat Allah. Ada campur tangan Tuhan, ada riado para ulama-ulama kita untuk mencapai kemerdekaan. Kalau beliau Romo Yai Hamid cerita bahwa Belanda pergi dari Indonesia bukan kalah dengan bangsa Indonesia, tetapi ada Jepang yang kemudian mengusir Belanda. Jepang juga begitu, pergi dari Indonesia bukan karena kalah dengan bangsa Indonesia, tetapi karena Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom, sehingga bangsa ini mempunyai kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Makanya jati diri bangsa ini adalah sesungguhnya bangsa yang percaya bahwa ada campur tangan Tuhan ketika untuk mencapai kemerdekaannya. Makanya dasar negara kita itu adalah Pancasila yang meletakkan sila pertama sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kita merdeka, proklamirkan, menurut beliau Bung Karno, yang merdeka dulu lah, nanti setelah ini baru ditata. Tapi ternyata tidak mudah. Setelah kita itu merdeka, kita menghadapi tantangan dari luar. Tantangan dari luar itu. Apa tantangannya? Ya dari Belanda yang mau kembali ke Indonesia. Di satu sisi, sumber daya manusia kita pada saat itu luar biasa jauh untuk memimpin suatu bangsa yang besar. Pada saat itu yang bisa baca itu kurang lebih hanya 2%. Jadi bangsa Indonesia pada saat itu yang bisa baca itu kurang lebih hanya 2%. Kekayaan kita belum bisa kita olah. Belum lagi pada saat itu bangsa kita ini terbiasa dengan kerajaan-kerajaan. Kan kita itu punya kesadaran berbangsa satu, bangsa Indonesia itu kan dicetuskan di Sumpah Pemuda tahun 1928. Berarti ketika kita merdeka itu hanya 17 tahun. Padahal bangsa kita itu sudah terbiasa bermusuhan satu dengan lain karena diadu domba dengan Belanda itu kurang lebih selama 350 tahun. Mentalnya masih mental dijajah. Makanya kemudian negara belum menemukan bentuknya seperti apa. Maka di tahun-tahun itu meskipun kita merdeka, keadaannya luar biasa. Timbul pemberontakan di mana-mana. Ada permesta, dan bahkan ada yang disebut dengan DITB,
TII, di mana orang-orang Islam itu kemudian ingin mendirikan negara Islam. Belum partai, ada komunis yang tahun 48 mengadakan pemberontakan di Madiun. Jadi pada saat itu kondisi bangsa kita itu luar biasa. Itu yang pernah disampaikan oleh beliau Romo Hamid. Mbak Yai itu prihatin karena kita merdeka secara fisik, tapi kita tidak merdeka secara mental dan batiniah. Makanya beliau riado puncaknya di tahun 59 beliau itu ada alamat gaib yang disampaikan bahwa diminta beliau untuk derek dandanin mental masyarakat dengan jalan batiniah. Sungguhnya itu kan sesuai dengan perjalanan bangsa ini, karena bangsa ini itu tujuannya itu adalah menuju pada Indonesia Raya. Kalau saya ngartikan Indonesia Raya itu adalah Indonesia yang suasananya seperti hari raya. Kan kalau hari raya kan gembira ya, banyak orang tersenyum, anak-anak seneng, kita gampang memaafkan, ada kita silaturahim dengan orang-orang, pakaiannya bagus-bagus, makanannya enak-enak, rumahnya bersih-bersih. Kalau saya mengartikan Indonesia Raya itu adalah Indonesia yang suasananya seperti hari raya, keadaannya seperti hari raya. Itu yang mau dituju sungguhnya oleh bangsa ini, yang kemudian ada di dalam lagu Indonesia Raya. Bagaimana caranya? Di situ juga diberi caranya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sampai tahun-tahun 50, sampai tahun 60 kan tidak terbangun. Karena pemerintah itu sibuk memadamkan pemberontakan, sibuk kemudian membebaskan Irian Jaya, sibuk seperti ini. Sehingga bagaimana membangun bangsa, membangun jiwa bangsa ini sebagai bangsa yang kejati diri bangsa, yaitu bangsa yang menggantungkan diri kepada Allah, bangsa yang punya keyakinan kepada Allah, itu belum tergarap dengan baik. Makanya kemudian Mu'allif Sholat Wahidiyah dalam riadohnya, dalam keprihatinannya, kemudian mendapat tugas untuk membantu memperbaiki mental masyarakat dengan saluran batiniah. Ini yang oleh sekarang ini dikenal dengan revolusi mental dan revolusi akhlak. Jadi ada revolusi mental, ada revolusi akhlak. Maka ketika beliau mendapat alamat seperti itu, maka riadohnya itu ditingkatkan. Ini pelajaran bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pejuang. Kita tidak akan pernah lepas dari riado. Kalau sekarang riado kita kan sudah ada tuntunannya, yaitu mujahadah. Kalau Mbak Yai riadohnya kan 2, mungkin 3 beliau riadohnya mungkin ya. Pertama itu beliau mesti perbanyak baca sholawat. Yang kedua puasa. Yang ketiga biasanya seperti beliau itu melek apa namanya? Ya melek kalau bahasa Jawa gitu kan.
biasanya melek itu. So, kalau dilihat dari acara-acara kita di Wahidiyah itu kan sampai jam 1 beliau nerima tamu ya, jadi beliau sudah terbiasa dengan melek itu. Kita juga begitu. Ketika kita berjuang meniru beliau Rasulullah, meniru beliau mu'allif salat Wahidiyah, bayai, ya dipersiapkan. Dan itu kemudian oleh beliau mu'allif salawat Wahidiyah itu dimasukkan ke dalam sistem di perjuangan Wahidiyah. Apa contohnya? Ini yang sering kita lupa, sehingga kadang-kadang perjuangan kita itu agak tersendat-sendat. Bahwa di dalam sistem perjuangan di Wahidiyah yang dituntunkan oleh beliau mu'allif salat Wahidiyah itu perlu persiapan, perlu riyadhah, yang dalam bahasa kita hari ini disebut dengan mujahadah penyongsongan. Mujahadah penyongsongan. Mulai apa saja? Kubro ada penyongsongannya, nisfu sana ada penyongsongannya, triwulan ada penyongsongannya, sahriyah ada penyongsongannya, mau bangun rumah ada penyongsongan, mau dari mahasiswa baru ada penyongsongan. Hampir setiap visi itu ada penyongsongannya. Makanya ketika mendapat tugas itu, beliau sama dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah ketika keperhatian itu kan beliau di Gua Hira, kurang lebih sekitar 3 tahunan beliau di Gua Hira itu. Lebih-lebih kalau beliau menjelang Ramadan itu persiapannya tambah luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita lupa tentang penyongsongan itu. Ketika kita mau apa saja, makanya semakin selama kurang lebih antara tahun 59 sampai tahun 3-4 tahun lah, beliau riyadhah luar biasa itu. Sampai kemudian muncul petunjuk yang kedua, dan kemudian yang terakhir muncul perintah yang ketiga, sampai beliau menggambarkan sampai beliau itu gemeter. Dan riyadhahnya luar biasa. Makanya kemudian kalau digambarkan di beberapa peristiwa catatan mu'allif salat Wahidiyah tentang ketika mentaklif salat Wahidiyah, yang pertama beliau itu tidak mempunyai angan-angan untuk membuat salat Wahidiyah. Jadi beliau itu tidak mempunyai angan-angan untuk buat untuk apa, enggak. Dan posisi beliau itu menurut beliau Romo Yai itu kan posisinya bukan duduk seperti, kenapa? Karena beliau riyadhah. Dan dari segi psikologis itu, orang yang ketika fisiknya itu, orang seperti orang puasa itu, ketika fisiknya itu lemah, rohaninya itu meningkat kalau orang riyadhah itu. Jadi kalau orang itu puasa, menahan lapar, dahaga dan haus, itu fisiknya lemah, tapi rohaninya meningkat. Contoh, jenengan kalau puasa itu kan seharusnya lemah fisik jenengan, dong seharian puasa, tapi kuat tadarus, kuat sholat malam, kuat sholat tarawih, subuh berjamaah, padahal posisinya puasa lapar. Sakniki kita tidak puasa, makanya 3 kali sehari buat tadarus, sholat seperti sholat tarawih, sholat sunnah 23, sholat malam, subuh berjamaah. Mengapa? Karena rohani kita itu tidak setinggi ketika kita puasa.
Makanya menurut pakar psikologis, ketika seseorang itu dalam keadaan lemah seperti itu, kemudian rohaninya meningkat luar biasa. Makanya kalau misalnya kita melihat sejarah para nabi, para rasul, para raja, orang-orang kekasih Allah, itu kan memperoleh wahyu, memperoleh ilham, itu kan dalam keadaan fisiknya lemah. Kalau jenengan lihat para rasul, Nabi Muhammad di Gua Hira, kan bayangkan Gua Hira berapa bulan dikirim oleh beliau Siti Khadijah. Nabi Musa nerima di gurun Turzina, itu kan melakukan perjalanan, kan melakukan perjalanan dari Madian, perjalanan padang pasir, itu kan. Dan bahkan ketika beliau kemudian itu mau menerima kalau di itu 10 perintah Tuhan, beliau disuruh puasa riyadho 40 hari. Makanya riyadho Bapak Ibu, supaya rohani kita ini meningkat. Yang kedua, beliau orat-orat kan gitu ya. Beliau orat-orat itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa itu memang betul-betul karena beliau tidak mempunyai keinginan untuk buat sholawat ya, dalam kondisi rohani kayak gitu, kemudian jadi yang disebut kemudian dengan namanya sholawat makrifat, Allahumma kama anta. Itu kemudian mungkin kalau di Wahidiyah itu kan berfungsi untuk menjernihkan hati dan makrifat billah. Jadi menjernihkan hati dan makrifat billah. Kenapa penting makrifat billah itu? Karena perjalanan pejuang itu bukan berjalan di atas sutra. Perjalanan pejuang itu, perjalanan pengemban dakwah itu ya penuh onak dan duri, penuh batu kerikil, sehingga diperlukan kekuatan mental yang luar biasa untuk menghadapi itu. Dan bekal yang utama adalah makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal dengan Allah Bapak Ibu, mesti banyak ngeluhnya. Contoh, kalau kenal itu kan apapun yang diberikan Allah itu kan rahmat sesungguhnya. Tapi karena ketidakkenalan kita dengan Allah, maka rahmat itu tidak dianggap rahmat oleh kita. Yang saya sering contohkan begini ke di Amir sering itu. Di Amir kalau jenengan itu misalnya di jalan naik sepeda motor di bel ting 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 gitu. Kira-kira jenengan kalau tidak kenal marah enggak? Karena jenengan tidak kenal. Tapi ketika jenengan turun buka helm, ternyata yang ngebel jenengan itu Mas Yudi dengan Pak Budi. Loh, jenengan dah Mas ngebel-ngebel saya, kira-kira marahnya tetap marah atau kenapa? Karena jenengan kenal. Ketika jenengan kenal, ting 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 tadi yang membuat jenengan marah itu sesungguhnya entah ingin ketemu, entah nyapa. Sama ketika kita kenal dengan Tuhan, apapun yang menimpa kita itu sungguhnya bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Tapi karena kita tidak kenal, itu tidak dianggap kasih sayang. Tidak punya uang, tidak dianggap kasih sayang Tuhan. Sakit, tidak dianggap kasih sayang Tuhan. Kita anggap kasih sayang Tuhan itu kalau menyenangkan kita. Dapat uang, naik pangkat, makan enak, itu berarti tidak kenal dengan Tuhan.
Sama misalnya ketika putra jenengan Diva misalnya, Bu saya minta uang berapa, 1 juta, diberi Mas Yudi? Enggak nak, belum waktunya kamu itu minta uang 1 juta apalagi 10 juta, berbahaya. Nanti kalau kamu mau uang 10 juta bisa dirampok, bisa kayak gini. Ketika misalnya orang tua tidak memberikan apa yang diminta oleh anaknya, itu saja nih kasih sayang enggak? Rahmat enggak? Tapi oleh Diva karena keinginannya tidak dipenuhin, morang-moring, kalau perlu cerita ke orang lain, ya apa? Saya gitu loh, sudah bantu ibu minta uang 1 juta tidak dikasih, cerita ke orang-orang, cerita kayak gini. Itu karena Diva tidak kenal ibunya. Bahwa apapun yang diberikan Tuhan ke kita itu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita, bentuk rahmat kepada kita. Makanya di Wahidiyah itu makrifat billah wa rasulihi, supaya kita dikenalkan oleh Allah, sudah kita kenal kepada Allah, sehingga ketika kenal kepada Allah, apapun yang menimpa kita itu adalah bentuk kasih sayang dan rahmat Allah. Makanya dikenalkan kita ke Allah. Tapi kadang-kadang kita terlambat. Saya cerita kemarin ke Mr. Agus sama teman-teman, dulu saya itu mujahadah 1 kali. Kemudian saya masuk Raudhah, ya sudah enak, lancar masuk ke Raudhah itu. Kemudian mikir, wah saya mujahadah 1 kali, coba besok tak coba 2 kali, paling tambah enak ini. Kita kan gitu biasanya, kalau dengarkan mujahadah apa dianggap hidup tambah enak kan gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika saya masuk ke Raudhah itu, malah antrenya 2,5 jam, mulai dari duhur baru masuk mau dekatin asar. Kira-kira gerutu ndak? Saya gerutu. Bayangkan puasa, seseorang orang, ribuan orang mau masuk Raudhah 2,5 jam. Saya mempertanyakan mujahadah saya. Ya Allah, kemarin mujahadah 1 kali, tidak ada halangan masuk ke Raudhah. Sekarang ditambahin 2 kali kok malah antri 2,5 jam. Tapi Bapak Ibu, lukisan ini belum selesai. Akhirnya mau adzan asar, masuk kita sholat 1 kali. Kemudian sama orang Mesir saya disuruh bentuk shop, saya bentuk shop, ikut mereka, ikut orang Mesir. Tidak tahunya 5 menit kemudian mau sholat asar, maka seluruh orang-orang yang tidak di shop itu dikeluarkan oleh laskar itu, sehingga saya asar di situ, dan seluruh pintu untuk masuk ke Raudhah itu ditutup, sehingga kita bebas sebebas-bebasnya di Raudhah, mau berjam-jam berapapun terserah sampai maghrib diberi buka, dan ternyata di depan kita itu adalah imam sholat. Jadi kita buka sama imam sholat di Masjid Madinah. Kalau sudah kayak gitu, kita bebas di Raudhah, kira-kira baru tahu ndak bentuk kasih sayang Tuhan? Baru, oh iya makanya terima kasih Tuhan. Kalau tadi gerutel. Terkadang Bapak Ibu, itu mengapa kita perlu husnudon kepada Allah. Sebab cerita belum selesai, gambar belum terlihat bentuknya. Nanti kalau sudah bentuknya, ya sudah. Kemudian masa seperti itu. Nah, kemudian ketika Wahidiyah sudah diuji coba luar biasa, Mbak Yai malah mujahadahnya tambah mempeng, karena tantangan dan rintangan itu semakin banyak. Sama dengan kita Bapak Ibu, ketika kita ingin sesuatu, atau di yayasan misalnya, dulu pengen sekolah, sekarang oleh Allah dikabulkan sekolah, itu mujahadahnya tambah mempeng, karena rintangan dan tantangannya semakin lebih besar. Kalau enggak jeblok nanti.
Makanya kemudian sama Mbak Yai kan kita diberi sistem pemeliharaan. Ada yaumiyah, ada usbu'iyah, sampai ke kubro. Dan juga ada yang kemudian selalu menuju kepada cita-cita kita. Contohnya kalau Mbak Yai itu memberikan sistem ke kita apa? Kan Wahidiyah perlu disiarkan enggak? Perlu disiarkan kan? Untuk sampai ke Jami'al Alamin. Makanya oleh Mbak Yai kita disuruh ada pemeliharaan di samping tadi yaumiyah dengan kubro oleh beliau untuk penyiaran kita ada yang namanya bulan penyiaran yang dilaksanakan mulai dari kubro, berarti hari Kamis dulu kubro itu nanti selama 1 bulan. Jadi kalau Rajab itu kemarin tanggal 10 Rajab nanti sampai 9 Sya'ban. Makanya saya dan teman-teman yang masih belum, ayo dimulai. Kalau misalnya kita mau jamaah, monggo. Biasanya kalau jamaah kan lebih enak. Segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama itu lebih mudah, lebih gampang. Contoh jenengan lah, ibu-ibu lah. Kenapa kalau puasa Ramadan itu kok lebih mudah? Karena dikerjakan bersama-sama. Coba kalau ganti puasa, berat enggak? Mengapa sholat tarawih itu di musola itu lebih mudah? Kalau misalnya kita sholat di tarawih meskipun 23 rakaat itu kan lebih gampang ya, lebih mudah kita. Coba kita misalnya bekerja, saya dulu bekerja sholat sendiri di rumah, 23 rakaat, rasanya gimana? Kenapa? Karena dilakukan sendiri. Nah, ini dikerjakan bersama-sama. Keluarga saling mengingatkan. Ini bentuk pemeliharaan supaya kita ingat bahwa kita punya kewajiban untuk menyiarkan sholawat wahidiyah sebagai bentuk syukur kita dapat wahidiyah. Romo Yai itu dawuh bahwa dari beliau mu'alif salat wahidiyah bahwa bentuk syukur kita mendapat wahidiyah itu ada 2. Yang pertama mengamalkan sholawat wahidiyah sesuai dengan tuntunan beliau mu'alif salat wahidiyah dan menyiarkan. Dan Mbak Yai kalau ngasih target tidak banyak ya. Berapa target kita? 1 bulan 1. 1 bulan 1. Itu pun disongsong selama 1 bulan. Iya kan? Kita penyiaran ke orang itu targetnya 1 bulan 1. 1 tahun berapa? 12. Itu disongsong 1 bulan. Itu menunjukkan tidak mudah bapak-bapak, ibu-ibu. Sama beliau kita dibekalin. Makanya nanti kita dilihat, ini kan kadang-kadang lupa ya, apalagi setelah kubro itu capek apa ya. Semoga di tahun-tahun mendatang ini dilihat kita, kalau kita semakin banyak mengikuti tuntunan beliau mu'alif salat wahidiyah itu, ya semakin mendekatin. Coba kita lihat dari segi kuantitas kita ngikutin sholat mu'alif sholat wahidiyah apa, terutama dari yaumiyah sampai kubro. Sudah ini paketnya. Oh iya, yang insidental ngikutin dah. Ada mujahadah wukuf, ada mujahadah apa. Coba kalau bisa misalnya dicentang loh Bapak Ibu, misalnya ada berapa sih mujahadah itu. Saya ya ini saya katut, ini saya katut ya. Akhirnya kalau dilihat 1 tahun, nah berapa kita itu? Kadang-kadang kita kan tidak berani melakukan itu. Untuk melihat diri kita bahwa cik kurang gitu loh. Kadang-kadang kita kan berani melihat kekurangan orang lain, tapi tidak berani melihat kekurangan kita. Coba dicek gitu. 1 tahun mujahadah apa? Kalau triwulan 4 kali, kalau syahriah 12 kali misalnya. Kan belum tentu kita memenuhi itu. Tapi paling tidak Bapak Ibu ada peningkatan.
kita itu. Hanya ada pemeliharaan. Kalau saya alhamdulillah lah, meskipun kan punya ladang. Ada orang yang saya digampangkan oleh Allah diberi ladang. Ladang saya ngajar. Ya kalau misalnya 1 tahun 12, saya punya 1 kelas suruh baca sholatu, suruh baca Sayyidi Rasulullah ya. Tiap pagi saya bisa menyampaikan lillah billah, lirrasul birrasul, ya diberi ladang. Tapi kan tidak semua orang ya diberi ladang seperti itu ya. Makanya kita berdoa lah bareng-bareng. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita memenuhi tuntunan bayai aja separuh sajalah, ya, atau tidak usah separuh lah, 25% dari hal penyiaran. Berarti kalau misalnya setiap pengamal aja 25% memenuhi target dari Majelis Sholawat Wahidiyah, berarti kan kalau 1 tahun 4 orang, ya kan? Berarti 1 tahun pengamal itu meningkat 4 kali lipat. Iya kan? Kalau setiap orang 1 tahun kan 4 penyiaran tuh. Berarti kan pengamal itu meningkatnya 4 kali lipat. Kalau ini 25% dari tuntunan Majelis Sholawat Wahidiyah kita jalankan. Kalau misalnya hari ini pengamal misalnya 1 juta, berarti tahun depan berapa? 4 juta. Tahun depan lagi 16 juta. Tahun depan 64 juta. Tahun depan 200. Artinya apa? 4 tahun jumlah pengamal sama dengan penduduk Indonesia. Tapi kok enggak begitu? Kalau 1/4 ya. Kenapa kok tidak begitu? Ya mungkin kita belum sepenuhnya mengikuti tuntunan beliau Majelis Sholawat Wahidiyah, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Makanya Bapak dan Ibu, tugas kita saja nih, yang pertama, ajak orang, dorong orang untuk mengikuti tuntunan beliau Majelis Sholawat Wahidiyah. Kan sarananya ada kita kan, kalau usbu'iyah ya ada usbu'iyah, kalau yaumiyah ada yaumiyah, kalau misalnya sahriyah terus gitu. Kalau sudah Bapak Ibu, kemudian itu ayo kualitas kita ditingkatkan, kualitas kita gitu loh. Kalau dalam bahasa saya misalnya, bahasa saya ini ya, karena bahasanya agak kasar, ya jangan dikorupsi. Selama ini kan kita korupsi. Artinya bahwa sholawat wahidiyah ini adalah alat untuk mendoakan umat masyarakat jami'al alamin untuk sadar kembali kepada Allah. Makanya ketika kita bermujahadah, ya kita mendoakan umat masyarakat jami'al alamin, diri sendiri, keluarga, untuk sadar kembali kepada Allah. Lalu kita kan punya masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apa, masalah dan sebagainya. Gimana? Nanti yang menyelesaikan masalah kita itu adalah beliau Majelis Sholawat Wahidiyah, beliau Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu, kita kerja kemajikan, wis talah aku ndak ngurus urusan kurek, yang penting nanti saya manut, dan kemudian masalah kita yang menyelesaikan beliau-beliau itu. Tapi kadang-kadang kita kan tak percaya, kurang percaya, tak marem kalau tak kita sendiri yang menyelesaikan. Saya tak punya uang, ya wes aku pokoknya mujahadah keuangan, ya Allah beri saya uang. Kalau misalnya ini saya doakan umat masyarakat, nanti biar beliau-beliaunya yang menyelesaikan, itu kadang-kadang kurang pede, kurang yakin gitu. Tak marem kalau kita sendiri tidak menyelesaikan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Makanya, tapi semuanya perlu waktu, semuanya perlu tahapan. Nah, itu yang disebut dengan
bagaimana kita meningkatkan kualitas kita. Jadi kita berusaha untuk itu, ajak orang untuk kepada tuntunan beliau maulid salat Fatihah sekecil apapun. Toh tuntunan itu bisa kita laksanakan kok. Mulai dari dana box kan bukan masalah uang, tapi masalah keikutsertaan kita. Buktinya kalau tidak ada uang tidak apa-apa disebul, tapi kita kan tidak nurut. Kalau dana box ya tiap hari. Ini tidak apa-apa, nanti kalau 1 bulan datang ke saya ya, kemudian tak kasih uangnya entah 20.000, entah 50.000, bukan itu. Itu berarti tidak nurut aturan. Apakah boleh? Boleh, tapi buahnya tidak lebat. Iya kan? Yang kedua itu kan kita itu ada hubungan dengan leluhur kita, terutama dengan orang tua kita. Kan ada leluhur. Saya di Rasulullah, ya kan? Terus diniatin untuk leluhur kita. Sehingga bapak ibunya jenengan leluhur kita, alhamdulillah dapat kiriman. Alhamdulillah dapat kiriman. Kalau jenengan 1 bulan ngasih, kan tidak ikut sistem. Sehingga nunggu-nunggu. Makanya kalau kemudian jenengan tidak punya uang, cukup disebul baca Saidi, baca Fafiru, sehingga itu yang nyampe ke leluhur kita. Ya Allah, kalau enggak jenengan nunggu mana anakku ini, kalau enggak kirim-kirim. Hari ini jangan pernah enggak misalnya tiap hari dikirimin oleh orang rutin, terus kan masih nunggu itu, terus tidak dikirim. Mana? Terakhir Bapak Ibu, hubungan kita dengan orang tua itu penting. Makanya ada sabda Nabi, ridallah wa ridal walidaini wa suhtul walidaini. Kalau kita tiap itu kemudian ridho orang tua kita, ya enggak? Kalau orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Kalau enggak, ya cobalah sholat awabin paling sholat apa? Sholat birrul walidain. Paling enggak 1 minggu sekali. Sholli sunatan birrul walidain cuma 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua ayat kursi 5, qul a'udzu birabbil falaq 5, qul a'udzu birabbin nas 5. Rakaat kedua sama, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca sama ayat kursi 5, qul a'udzu birabbil falaq 5, qul a'udzu birabbin nas 5. Kemudian salam, assalamualaikum, kemudian rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan boleh 15, tapi kalau saya 100. Kemudian baca sholawat 15 atau 100. Kalau saya sholawat yang lengkap, saya itu Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala itu terus 100. Itu sudah dianggap anak itu yang melakukan sholat birrul walidain 1 minggu sekali, itu dianggap anak yang berbakti dan taat pada orang tua, sehingga orang tua kita ridho. Mungkin Bapak Ibu, kalau hari ini masalah kita tidak selesai mungkin hubungan kita dengan orang tua kita, mungkin anak-anak kita tidak sesuai kita harapan kita, mungkin karena hubungan kita dengan orang tua. Yang sudah ngerasakan itu Abah Rizki. Wah, ya apa Pak Salam, ibu sudah meninggal kayak gini, Bah, dengan sholat birrul walidain gitu. Karena dia ada hubungannya dengan proyek apa. Lalu beliau cerita ke saya, ada sampai 1 bulan itu. Apa gara-gara ini Pak Salam ya, saya kok sekarang dapat proyek 0,5 M. Dulu kan tidak pernah dapat proyek 0,5 M itu. Paling proyeknya 50 juta, paling banyak 100 juta. Menurut Abah Rizki.
itu kemudian dapat proyek 500 juta. Kalau sekarang proyeknya untuk Abah Rizki aja sudah hampir 1M itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Ya kalau bisa, kalau mau ya tiap hari, tapi saya sendiri belum kalau bisa. Itu namanya surat beli. Dan makanya kita seperti itu di Dana Box apa cobalah dari tugas kita itu sungguhnya bagaimana kita ini mengajak kepada tuntunan mu'allif surat Wahidiyah sebisa kita, termasuk hal ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa supaya kita meningkatkan kuantitas dan kualitas kepada tuntunan dan ajaran beliau mu'allif sholawat Wahidiyah. Al-Fatihah. Ya syafi'al halki salatu wassalam alaika nural halki hadiyal anam aslahu arhahu adrikni faqad dalam tu abadaw rabbini alaisali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu sahsan halika sayyidi ya Rasulullah Sayyidi ya Rasulullah Sayyidi ya Rasulullah ya ayuhal ghausus salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah Sayyidi ya ayuhal ghaus Sayyidi ya ayuhal ghaus ya Sayyidi ya ayyuhal Al-Fatihah. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghathi hadasa min adra wal barakah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat disampaikan ribuan terima kasih kepada Ustadz Abdus Salam, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah, amin amin ya Rabb. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara yang mulia ini dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah timur. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap arah selatan. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru
illallah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hadirin hadirat, marilah kita ngapurancang, tangan kanan menimpa tangan kiri, kepala menunduk, hati khusyuk penuh tawadu. Kita menyerah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghathi hadzal zaman radhiyallahu an dengan penuh ketulusan. Mari Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Sholatu wa salam ral khalqiha diyal anam wa aslahu wa adriqni faqaddalam tu abada wa rabbini wa sali ya sayyidi siwaka fa'ing tarut takum tusya son halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salam mawahi alaika rabbini bi'ithnillahi wangdur ilai ya sayyidi binadrati musilatin lil hadratil aliyah
Al-Fatihah. Hadirin hadirat dipersilakan duduk kembali. Puji syukur alhamdulillah, acara awal hingga akhir berjalan dengan baik. Semoga acara kita dari awal hingga akhir ini diridhai oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai pembawa acara, atas segala kekurangan mohon dibukakan pintu samudra kemaafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghauthi hadzal zaman radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.